Identifikasi kelompok rentan gizi dalam keadaan darurat atau kebutuhan kelompok gizi rentan. Kita akan membahas mengenai latar belakang pembahasan penanganan gizi darurat kelompok rentan pada ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, sekolah, orang dewasa, lansia, penyandang disabilitas, kemudian penanganan gizi terkait COVID-19 pada kelompok rentan, kemudian kesimpulan. Latar belakang penanganan gizi dalam situasi bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sebelumnya, yaitu pada saat prabencana, kemudian pada saat bencana, kemudian pada saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Penyusunan menu dalam penyelenggaraan makanan harus memenuhi syarat gizi yang seimbang dan sesuai dengan AKG, serta mempertimbangkan jenis makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat di wilayah bencana. Prinsip dan tata cara penggunaan angka kecukupan gizi untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi dalam situasi darurat, yaitu menggunakan angka kecukupan energi rata-rata pada orang dewasa untuk perencanaan kebutuhan makan, kemudian AKE bagi ibu hamil rata-rata orang dewasa dengan penambahan 300 kilokalori per orang per hari. Kemudian untuk AKE bagi ibu menyusui adalah penambahan 500 kilokalori per hari. Untuk usia lanjut, dengan memperhatikan rata-rata orang dewasa dan memperhatikan tekstur makanan yang dibuat lebih lunak. Kemudian untuk bayi adalah 700 sampai 750 kilokalori, dan untuk balita 1200. Menentukan jumlah dan jenis komposisi pangan untuk memenuhi kebutuhan AKE tersebut dengan mempertimbangkan keanekaragaman jenis makanan yang mencakup makanan pokok, lauk hewani. Jika vegan, bisa diganti dengan lauk nabati yang bersumber dari kacang-kacangan atau biji-bijian atau produk kedelai seperti tahu, tempe, dan lainnya. Kemudian sayur dan buah serta minuman. Makanan bagi bayi dan anak mengacu pada praktik pemberian makanan bayi dan anak, yaitu 4 bintang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, kalau vegan bisa diganti dengan protein nabati, sayur dan buah, dan tekstur yang disesuaikan dengan kelompok umur bayi dan balita tersebut. Perhitungan bahan makanan hendak ditambahkan 10% untuk hal yang tidak terduga atau kerusakan. Pembahasan penanganan gizi darurat di kelompok rentan. Kita akan membahas pada ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu hamil itu penambahan kalorinya adalah 300, proteinnya 17 gram. Kemudian ibu menyusui 500 kilokalori dan proteinnya 17 gram. Kemudian perlu suplementasi vitamin dan mineral. Kemudian ada dukungan konseling menyusui dan PMBA. Pada kondisi stres yang dialami ibu menyusui bisa terjadi pengurangan ASI. Kemudian keterbatasan layanan kesehatan pada situasi bencana dapat merupakan faktor-faktor bayi dan anak yang tidak mendapatkan ASI, sehingga diperlukan penugasan konselor yang dilakukan segera setelah kejadian bencana untuk memberikan dukungan terhadap ibu menyusui dengan meningkatkan akses konseling menyusui PMBA. Konseling juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang makanan pendamping ASI yang tepat bagi anak berusia 6 sampai 24 bulan, sehingga anak tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup pada situasi bencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada ibu menyusui dalam kondisi bencana adalah memahami perasaan ibu tentang kondisi yang sedang dialami, kemudian memberikan prioritas kepada ibu menyusui untuk mendapatkan distribusi makanan yang tepat waktu, kemudian anjurkan ibu agar tenang dan bangkitkan motivasi ibu untuk menyusui bayinya. Anjurkan ibu agar mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang cukup jumlahnya, kemudian memastikan ibu mendapatkan makanan tambahan dan cairan yang cukup.
Berikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang memadai, kemudian memberikan perhatian khusus, dukungan terus-menerus pada ibu yang mengatasi mitos dan kepercayaan yang salah tentang menyusui, kemudian memberikan penyuluhan pada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga yang mendukung ibu untuk menyusui, menyediakan tempat-tempat untuk menyusui, kemudian mengawasi sumbangan susu formula yang tidak ada label kemasan rusak dan lain sebagainya. Ini contoh terdapat akses ruang ramah ibu dan anak. Tujuannya adalah memberikan ruangan yang aman dan nyaman bagi ibu dan anak beraktivitas dan mengurangi stres yang disebabkan oleh bencana. Dapat juga digunakan untuk ibu menyusui, istirahat, makan, serta mengikuti konseling PMBA dan menyusui. Penanganan gizi darurat pada bayi dan balita tujuannya adalah meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kelangsungan hidup dalam keadaan darurat melalui pemberian makanan yang optimal, standar pemberian makanan bayi dan kanak-kanak, yaitu panduan kebijakan dan koordinasi bantuan dasar dan ahli. Penanganan gizi darurat pada bayi di bawah kelompok 6 bulan adalah kelompok dengan kebutuhan makan fisiologi dan perkembangan yang unik, sehingga memiliki risiko morbilitas mortalitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang usianya lebih tua. Pada usia ini, pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan, diikuti dengan pengenalan makanan pendamping ASI yang sesuai pada usia 6 bulan. Dalam keadaan bencana atau situasi darurat, perlindungan yang diberikan oleh ASI sangat penting karena merupakan langkah yang cepat dan tepat dalam menyelamatkan jiwa bayi. Pentingnya memberikan ASI pada bayi. Untuk melindungi dan mendukung menyusui, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan bayi yang menyusui atau seharusnya menyusui. Selanjutnya mencatat bayi-bayi yang terpisah dengan ibu sementara waktu. Jadi ada 3 kelompok yang didapatkan: bayi yang hanya memerlukan dukungan untuk menyusui, bayi yang memerlukan pertolongan yang lebih intensif seperti relaktasi, bayi yang memerlukan makanan pengganti ASI ditata laksana dan dipantau dengan seksama. Kebutuhan pemberian makan pengganti ASI. Penyediaan makanan pendamping ASI dapat dilakukan secara massal bagi kelompok keluarga. Hal-hal yang perlu diperhatikan secara massal adalah jumlah formula yang dibutuhkan dengan memperhitungkan jumlah bayi anak sesuai dengan berat badan, kemudian persediaan lain seperti perlengkapan makan dan peralatan masak, kemudian staf, transportasi, dan penyimpanan, juga ketersediaan sumber makanan pengganti ASI. Kemudian menghitung kebutuhan harian makanan pendamping ASI. Bayi memerlukan 100 sampai 110 kilokalori kilogram per hari. Kemudian nilai energi sediaan susu formula adalah 60 sampai 70 kilokalori per 100 ml. Sehingga bayi memerlukan susu siap pakai sebesar 150 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk usia 6 sampai 24 bulan, jumlah susu dibutuhkan sekitar 200 sampai 400 ml per hari. Bayi yang berusia 6 bulan yang tidak disusui membutuhkan cairan tambahan yang diminum setidaknya adalah 400 sampai 500 ml per hari pada iklim sedang dan 800 sampai 1000 ml per hari pada iklim panas. Jika susu atau sumber hewannya tidak dikonsumsi secara teratur, maka bisa disubstitusi dengan padi-padian atau kacang-kacangan untuk memastikan bayi mendapatkan kualitas protein yang cukup. Selain itu, makanan yang kaya zat mikro juga diharapkan melengkapi kebutuhan bayi. Pemberian makan pada usia 6 sampai 24 bulan
pada usia 0 sampai 6 bulan adalah makanan ASI, kemudian 6 sampai 9 bulan adalah makanan lumat, kemudian 9 sampai 12 bulan adalah makanan lunak, kemudian 12 sampai 24 bulan adalah makanan padat seperti makanan sehari-hari di rumah atau makanan keluarga. Ini contoh penyelenggaraan dapur pemberian makan bayi dan anak. Penyelenggaraan dapur PMBA dalam situasi bencana adalah bagian dari dapur umum. Logistik pangan dan bahan bakar gas dipasok dari dapur umum yang menjadi tanggung jawab Kemenkos dan Dinas Kesehatan Sosial dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tagana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan dapur PMBA adalah penyimpanan bahan makanan, pengelolaan bahan makanan, tenaga pengolah makanan, pendistribusian dan penyajian makanan. Penanganan gizi darurat pada kelompok usia lebih dari 24 bulan atau 2 sampai 5 tahun adalah makanan utama yang diberikan ada berasal dari makanan keluarga. Hindari penggunaan susu dan makanan lain yang menyiapkan air penyimpanan yang tidak higienis, khusus anak yang menderita gizi kurang atau gizi buruk. Pada fase tindak lanjut atau perawatan perlu diberikan makanan tambahan. Penanganan gizi pada anak prasekolah dan sekolah. Anak prasekolah dan sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, meliputi usia, harapan, kebutuhan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman hidup. Anak rentan terhadap dampak yang ditimbulkan bencana karena tidak mampu dan berada di luar jangkauan orang tua. Prinsip dan tata cara pemberian makanan pada anak prasekolah dan sekolah adalah mencegah korban bencana lapar di tempat pengungsian, mempertahankan status gizi korban bencana, stabil atau status gizi baik, atau bahkan memperbaiki status gizi korban yang status gizinya kurang. Syarat penyusunan menu makanan pada anak prasekolah dan sekolah adalah teknik memasak sederhana seperti merebus, menumis, menggoreng, dan mengukus. Dapat dikerjakan dengan cepat, praktis dan mudah dilakukan berdasarkan pangan yang tersedia. Bentuk makanan yang disediakan adalah makanan biasa atau makanan lunak. Bahan makanan tidak banyak menghasilkan sampah, kemudian memenuhi syarat gizi seimbang sesuai AKG yang dianjurkan di Indonesia. Kebutuhan gizi pada anak prasekolah dan sekolah dalam keadaan darurat adalah 1650 kilokalori per orang per hari. Kebutuhan protein setidaknya 40 gram. Kebutuhan lemak untuk anak-anak adalah 55 gram. Kebutuhan karbohidrat adalah 250 gram. Kebutuhan serat sebesar 23 gram dan kebutuhan air sebanyak 1650 gram. Selanjutnya, penanganan gizi darurat pada orang dewasa. Pemilihan bahan makanan, daftar menu harian ditempel di tempat yang mudah dilihat. Pelaksanaan pengolahan makanan, pemberian makanan, minuman, suplemen harus didasarkan anjuran petugas kesehatan yang berwenang. Perhitungan kebutuhan gizi korban bencana mengacu pada AKG. Standarnya adalah 2100 kilokalori, proteinnya 50 gram, kemudian lemaknya 40 gram per hari per orang. Untuk lansia, karena terjadi penurunan sistem tubuh, fisik, mental, psikologi, lansia itu rentan terhadap penyakit. Syarat penyusunan pada lansia adalah mampu mengakses sumber-sumber pangan termasuk bantuan pangan yang lebih mudah karena lansia itu kesulitan mengambil makanan. Kemudian makanan disesuaikan dengan kondisi lansia, mudah disiapkan dan mudah dikonsumsi. Misalnya makanan yang lunak. Kebutuhan energi adalah 1550 kalori, proteinnya 58 gram, kemudian lemak 45 gram, karbohidrat 230 gram, serat 22 gram, dan air 1550
ml. Kemudian penanganan gizi pada penyandang disabilitas, orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, jenisnya adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara atau cacat anggota gerak, lumpuh dan cacat mental. Jadi kelompok ini dianggap sebagai orang yang butuh bantuan atau rentan. Syaratnya adalah teknik memasak sederhana, misalnya merebus, menumis, menggoreng atau mengukus, dapat dikerjakan dengan cepat, praktis dan mudah dibagikan berdasarkan pangan yang tersedia. Bentuk makanan adalah makanan biasa atau lunak, bahan makanan tidak banyak menghasilkan sampah, memenuhi AKG. Kemudian penanganan gizi terkait COVID di kelompok rentan. Ibu hamil memiliki risiko mengenai anemia akibat peningkatan volume darah, pembentukan plasenta, cadangan zat besi pada ASI. Pada pasien ibu hamil dengan suspek maupun terkonfirmasi COVID-19, pemberian tablet besi dapat ditunda. Selanjutnya, pemberian tablet besi disesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien. Suplementasi mikronutrien selama pandemi dapat bermanfaat selama kehamilan untuk pencegahan. Vitamin dan mineral juga dikenal sebagai mikronutrien yang merupakan faktor kunci untuk menjaga kekebalan yang sehat. Pemberian mikronutrien tambahan sesuai protokol tata laksana COVID-19 dapat diberikan kepada ibu yang terkontaminasi COVID-19, diantaranya adalah berupa vitamin C, D, E, dan Seng. Penanganan gizi terkait COVID-19 pada ibu menyusui. Pada ibu menyusui terkonfirmasi COVID-19, tetap memberikan ASI pada bayi dengan melakukan protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ketat. Jika ibu dapat menyusui secara langsung, ibu dapat memerah ASI. Selanjutnya, ASI yang diperah kepada bayi melalui orang yang sehat. Tenaga kesehatan dapat memberikan konseling cara menyusui dan memerah ASI dengan protokol kesehatan yang baik. Penanganan gizi terkait COVID-19 pada bayi. Bila ibu dan keluarga menginginkan menyusui dan dapat melakukan pencegahan penularan virus, maka tenaga kesehatan melakukan edukasi dan pengawasan. Pemberian nutrisi pada bayi yang lahir dari ibu yang tersangka atau terkonfirmasi COVID-19. Seorang ibu tidak memungkinkan memerah ASI pada sarana fasilitas kesehatan yang memadai. Pemisahan sementara ibu dan bayi. Jika ASI perah atau ASI donor yang layak tidak tersedia, maka dipertimbangkan ibu atau susu formula bayi atau ibu susuan. Pada kondisi klinis ibu sedang, keluarga dan tenaga kesehatan memilih mengurangi risiko penularan, mempertahankan kedekatan ibu dan bayi. Pilihan nutrisi adalah ASI perah. Ibu memakai masker selama memerah, kemudian ibu melakukan protokol pencegahan infeksi. Pada kondisi klinis, ibu tidak bergejala ringan atau sarana prasarana terbatas, tidak memungkinkan perawatan terpisah. Keluarga dan tenaga kesehatan menerima risiko tertular atau menolak pemisahan ibu dan bayi. Pemisahan nutrisi adalah pilihan nutrisi adalah menyusui langsung. Ibu menggunakan masker bedah, ibu mencuci tangan dan membersihkan payudaranya dengan sabun dan air. Jika memungkinkan, ibu harus menjaga jarak 2 meter dengan bayi selama tidak menyusui. Ibu dan bayi diperbolehkan pulang dengan meneruskan pembatasan fisik dan bayinya diperiksa ke lab bila terdapat keluhan. Ibu tersangka atau terkontaminasi COVID-19 dapat menyusui kembali apabila sudah memenuhi kriteria bebas isolasi. Selanjutnya adalah penanganan gizi COVID-19 pada balita atau balita. Jadi tetap dilanjutkan dengan pemberian ASI ditambah makanan pendamping ASI sesuai anjuran
pemberian makan bayi dan anak yang baik dan benar. Umur anak 2 tahun ke atas diberikan makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang. Pemenuhan asupan gizi seimbang sesuai umur mengacu informasi pada buku KIA. Untuk memantau pertumbuhan tenaga kesehatan mengkoordinasikan kepada kader kesehatan. Penanganan gizi terkait COVID pada anak prasekolah dan sekolah tetap melakukan konsumsi makanan gizi seimbang sesuai isi piringku, batasi pemakaian gula, garam, lemak, kemudian konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan, hindari keramaian, memakai masker dan mencuci tangan, memakai sabun, rileks dan kendalikan emosi. Ini contoh penanganan COVID pada orang dewasa, yaitu makan yang bervariasi seimbang, terdiri makanan pokok, ada sayur, ada buah, kemudian ada lauk pauk. Kemudian pastikan keamanan pangan. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan tidur yang cukup, olahraga yang teratur, berjemur sinar matahari pagi, pola hidup yang bersih dan sehat, kemudian jaga jarak. Kemudian tetap aktivitas fisik, rileks dan kendalikan emosi. Konsumsi suplemen jika diperlukan. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan memakan sayur dan buah. Penanganan gizi yang terkait COVID pada lansia. Konsumsi makanan gizi seimbang, batasi pemakaian gula, garam, lemak, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Hindari merokok, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, istirahat yang cukup, hindari stres. Ini penanganan gizi terkait COVID-19 pada penyandang disabilitas. Ini hampir sama dengan orang lansia. Kesimpulan, untuk penanganan gizi dalam situasi darurat merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadi bencana atau prabencana. Pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, tahap awal pemberian makanan bertujuan untuk pengungsi agar tidak lapar, untuk tahap pertamanya ya, serta dapat mempertahankan dan memperbaiki status gizi serta menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai permasalahan yang ditemukan. Dalam koordinasi penanganan bencana melalui klaster gizi merupakan salah satu subklaster yang belajar di bawah klaster kesehatan yang mempunyai tugas dan berfungsi terkait penyelenggaraan makanan yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang sesuai baik dalam jumlah dan kebutuhan gizi yang berkualitas, pelayanan yang memadai serta dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat. Beberapa kelompok rentan dalam kondisi bencana adalah 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 24 bulan, dan ibu hamil, menyusui, lansia, dan orang dengan penyakit khusus. Memahami situasi dan faktor penyebab masalah gizi sangat penting untuk merancang program yang tepat dalam mengatasi atau mencegah masalah gizi. Diperlukan respon yang terpadu dari berbagai sektor yang sangat penting dalam mencegah dan mengurangi masalah gizi. Terima kasih, semoga bermanfaat.